wabarakatuh. Maka kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalbika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi munbashir wa iyyaka wa isbal al-izar fa inna isbal al-izar min al-makhilah wa la yuhibbuha Allah wa in imru'un syatamak wa ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi wa da'hu yakunu wabaluhu alayhi wajruhu lak wa la tasubbanna ahada. Rawahu Toyalisi an Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Hadirin, hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara apa? Yang pertama, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan minal ma'rufi, daripada perbuatan-perbuatan yang baik, syai'an, sedikit pun. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kalau dalam hadis yang lainnya, wala tahqir man dunaka, janganlah engkau menghina. Jadi tahqironna bisa kalau dikaitkan dengan sesuatu meremehkan, tapi kalau dikaitkan dengan manusia jadi menghina artinya. Jadi sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan susunan kalimatnya. Maka dalam hadis ini, janganlah kalian meremehkan sesuatu yang baik sekecil apapun, karena boleh jadi yang kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang besar. Karena kehidupan ini menjadi sesuatu yang misteri. Tidak ada yang tahu apakah kita nanti kembali ke surga atau ke neraka, tidak ada yang tahu. Karena kita semua ditentukan di ujung kehidupan kita, apakah kita membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada yang tahu. Makanya dalam pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, janganlah engkau menghargai, janganlah kita suka menghakimi orang-orang saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan maksiat. Janganlah kita seringkali mengkafirkan orang lain, takfiri, dikit-dikit kalau beda dengan dia, amalia kita berbeda, kafir, gampang banget ngomong kafir. Padahal ajaran Rasulullah SAW, jangan mudah menghinakan orang lain. Hari ini dia masih kafir, hari ini dia masih tergelimang dengan kemaksiatan, boleh jadi 10 tahun kemudian dia menjadi orang yang taat, kita menjadi orang yang maksiat. Ini pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada para sahabatnya, tabi'in, sampai dengan ulama-ulama tasawuf, sampai dengan guru-guru kita. Jangan mudah menghina orang lain. Bagaimana ulama-ulama Nusantara ketika menghadapi orang-orang yang maksiat dari zaman Wali Songo, tidak dengan kekerasan, dengan cara yang halus, dipatehain, diwiridin. Lah kita kadang-kadang doain kagak, cuma ngomel-ngomel doang. Kita sudah beda sanadnya dengan ulama-ulama, beda sanad dengan para wali songo. Bagaimana cara dakwahnya itu kita terkadang mengabaikan, padahal itu sangat jitu. Apa yang dilakukan oleh para wali songo itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Terkadang kita apalagi sedang berkuasa,
Yang diajak debat orangnya di bawah kita, wah udah, nggak usah pakai debat-debatan udah. Makanya apa? Mengintimidasi. Nah, zaman intimidasi itu dari zaman dulu. Jangankan zaman sekarang menjadi pemimpin dari RT sampai presiden. La Rasulullah yang dijamin surganya, Abu Bakar, Umar yang dijamin surganya, kepemimpinannya itu pasti ada yang kritik. Jadi kalau sekarang ada pemimpin dikritik ya nggak masalah orang itu. Dari dulunya sudah begitu. Dari dulu sudah begitu. Ketika Rasulullah SAW memenangkan peperangan Badar, bagaimana kemudian ghanimah dikumpulkan? Apa kata orang-orang yang masih lemah imannya? Wah, Muhammad enak bener tuh ngumpulin ghanimah. Itu nanti buat keluarganya semua. Paling-paling yang kita kebagiannya ya cipratan-cipratan doang. Hal itu sampai ke telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Minta izin ya Rasul, ini diapain enaknya orang begini? Pasti ada pembelanya. Pasti ada bela dari dulu sampai sekarang ya. Kadang-kadang walaupun salah ya dibela. Namanya kehidupan itu pasti ada pro ada kontra. Pasti itu. Nah, cuma terkadang kita harus memposisikan di mana. Terkadang kita hanya mengkritik buat apa kalau kita mengkritik tapi tidak bisa di depan orangnya. Kita mengkritik harus di depan orangnya. Kalau agak jadinya ghibah, kalau salah jadinya fitnah. Dan ini yang kelak akan dibawa dan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ketika saya ngaji tafsir aktual, itu ketika membahas tentang penghinaan, penganiayaan kepada orang lain terhadap seorang pemimpin, kata guru saya itu pas menafsirkan aktual itu, ini boleh jadi ketika Pak Harto ini sudah mati kemudian berjuta-juta manusia menghujat, kan ramai dari anak kecil sampai tua ngomongnya Soeharto aja udah dihujat, dihina dan sebagainya. Itu menjadi kafarohnya Pak Harto. Berapa juta sehari, berapa detik, kalau sejam berapa kali dia ngomongin kejelekan Pak Harto. Itu kelak nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang suka ngomongin jelek Pak Harto, diambil kebaikan-kebaikannya. Keuntungan besar untuk Pak Harto. Berjuta-juta manusia, bukan jutaan, puluhan juta, ratusan juta mungkin. Kalau sehari bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa-bisa habis tuh dosanya. Antara hubungan dia dengan manusia, bisa kebaikan-kebaikan manusia akan dilimpahkan, diberikan kepada almarhum. Sama ketika kita hanya menghujat satu orang, kelak kita sampai mati belum minta maaf, maka akan dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang pernah dulu kita zalimi, kebaikan kita ditimpakan kepada mereka. Kalau satu orang, lah kalau di media sosial bikin konten-konten yang menyakitkan umat Islam, berapa juta umat Islam yang membaca, yang tersakiti oleh tulisan kita, itu semakin habis kebaikan-kebaikan kita. Maka berhati-hati bermain media sosial. Kalau baik, menjadi kebaikan yang luar biasa. Sebaliknya, tinggal kita bagaimana manage alat-alat yang canggih, ilmu IT ini ketika dimanfaatkan dengan baik bernilai ibadah akan besar pengaruhnya terhadap diri kita. Tetapi sebaliknya kalau untuk kemaksiatan, besar pula. Siap-siap untuk diri kita. Ya Bapak Allah yang dimuliakan. Maka orang-orang dulu namanya kritikan itu tetap sudah hukum alam. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah, Abu Bakar dikritik, Umar ibn Khattab yang keras, yang kencang, yang tegas, masih ada yang berani kritik. Apalagi zaman sekarang, kritikan itu luar biasa. Tinggal bagaimana menghadapinya. Seorang Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, anaknya Harun Ar-Rasyid raja, punya putra banyak,
yang menggantikan salah satunya adalah al-ma'mun. Ketika khutbah Jumat, taruhlah namanya khotibnya itu Ustaz Fadilah, ya termasuk pengkritik keras, itu di mimbar Jumat di depan Khalifah Al-Ma'mun mengkritik langsung di depan jamaah. Kan luar biasa. Coba kalau sekarang, jangankan presiden, jangan khalifah, Ustaz Fadilah ceramah yang dijelekin, yang dikritik Pak RT. Wah, besok mau ngurus surat agak bertahan. Disusahin, ngeritik keluar. Wah, besok udah disiapin, nah, cap hitam nih. Ini kalau ngurus apa-apa nih, persulit. Di depan Khalifah Al-Ma'mun, ya dhalim, ya fajir, bayangkan, dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sesuai dengan hatinya. Setiap khalifah, setiap kepemimpinan pasti belum bisa memuaskan semua rakyat. Itu pasti udah manusia biasa. Lah ini kritik, ya dhalim, ya fajir. Bayangkan seorang khalifah, orang alim. Maka begitu selesai khutbah dipanggil, wah beres ini. Kalau zaman sekarang beres ini, kawungin. Tapi beliau tidak, dibawa ke warung, ke tempat makannya, perjamuan. Ayo silakan makan. Enak kalau begitu kan, kita kritik, biar kasih makan. Kita kritik presiden, besok dipanggil, kan enak itu. Makan bareng. Habis makan baru dinasehati. Apa kata beliau Al-Ma'mun? Ya rajul, irfiq fa inna Allah ba'atha man huwa khairu minka ila man huwa syarru minka. Wahai pendakwah, wahai kiai, kata Al-Ma'mun, irfiq fa inna Allah ba'atha Musa huwa khairu minka. Sesungguhnya lembutkanlah cara bahasa kamu, lembutkanlah gaya bicara kamu di dalam memberikan satu kritikan, apalagi depanku. Kau permalukan aku sebagai seorang pemimpin. Apakah engkau tidak ingat akan ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, fa innallaha ba'atha man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang yang lebih baik daripada engkau. Siapa? Mengutus Nabiullah Musa, mengutus Nabiullah Harun alaihissalam. Diutus siapa? Ente ngaku lebih baik daripada Musa? Apa ente di bawahnya? Apa merasa ente lebih baik? Pasti Musa sebagai Nabi dan Rasul lebih baik daripada ente. Lalu dilanjutkan, ila man huwa syarrun minni. Musa, orang tersebut artinya Nabi Musa, diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Musa itu lebih baik daripada engkau yang memberikan nasihat, yang memberikan kritik kepada Fir'aun. Lah Fir'aun itu lebih jelek daripada saya, kata Khalifah Al-Ma'mun. Fir'aun kafir, lah saya muslim, saya bisa ngaji, saya tahu ilmu agama, saya alim. Lah kenapa Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa amarahu birrifqi, untuk menyampaikan dengan kelemah lembutan. Nabi yang garang, yang ganas sekelas Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, sampaikan dengan lemah lembut. Kalau kasar mati. Lah Fir'aun yang nentang hajar. Ba'da Musa wa Harun wa huwa khairu minka. Allah telah mengutus kepada Nabiullah Musa dan Harun, dan keduanya lebih baik daripada ente. Ila Fir'auna wa huwa syarrun minni, diutus kepada Fir'aun dan Fir'aun itu lebih jelek daripada saya. Diabadikan hal ini dalam Al-Quran, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian wahai Musa dan Harun ila Fir'auna, kepada Fir'aun.
Innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas, dia sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Sudah melampaui batas, maka nasihati, tegur dia, tegur dengan cara apa? Faqula lahu qawlan layyina, engkau datangi Fir'aun, wahai Musa dan Harun, ucapkan, sampaikan kritikanmu dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka Al-Quran seringkali menyampaikan qawlan layyina, ucapan kata-kata yang lemah lembut, qawlan ma'ruf, kata-kata yang baik, qawlan sadida, kata-kata yang lembut. Banyak qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan sadida, qawlan karima. Itu perintah Al-Quran. Lah apalagi sama orang-orang yang baik, orang-orang majlis, wah, dengan kata-kata yang kasar, na'udzubillah wa a'udzubillah. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kata Allah, mbok menawa ketika engkau menyampaikan dengan kelembutan itu, Fir'aun paham, Fir'aun kembali, yatadzakkaru, mengingat akan kebesaran Allah, akan kebesaran Tuhannya, bahwasanya dirinya ini hanya sekedar makhluknya Allah. Jangan ngaku-ngaku karena paling berkuasa sehingga ngaku diri sebagai Tuhan. Au yakhsha, dengan kelemah lembutan itu Fir'aun kemudian menjadi takut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung nih orang sadar dan minta maaf kepada Khalifah al-Ma'mun. Nah inilah dengan kata-kata yang lemah lembut bagaimana Rasulullah SAW 23 tahun merubah kondisi Madinah, Mekah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya ngikut dengan cara-cara yang baik. Karena apa? Akhlak Rasulullah SAW lebih cepat, maka orang berdakwah bil hal itu lebih cepat daripada bil maqal. Apalagi ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya. Ada seorang ustaz nggak usah kata-kata, cukup duduk doang, cukup duduk dengan perilakunya, dengan akhlaknya, itu lebih cepat ditangkap, lebih cepat dimuliakan, dihormati ketimbang ustaz-ustaz yang cuma berkoar-koar berkata qala Nabi, tapi di luar akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan berupa Al-Quran dan Sunnah. Justru kebalikannya akan menjadi cercaan, hinaan. Bedobos dong ngomongnya kalau orang Jawa kan, bedebus. Dikit-dikit kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi, di luar kelakuannya kurang ajar, tidak sesuai. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia berucap kata-kata yang baik, tetapi di luar dia berbeda dengan apa yang sudah diucapkannya. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang baik sekecil apapun. Banyak para ulama, hadis-hadis Rasulullah SAW ketika menceritakan seorang Yahudi yang memberikan minum kepada seekor anjing, hal yang remeh bagi kita, tapi ternyata di sesuatu yang najis mughaladhah itu Allah simpan rahmatnya sehingga Allah ampuni orang gara-gara cuma minumin anjing. Lah bahasa kita, kalau kata ulama kita, lah bagaimana dengan kita memberikan minum, memberikan makan yatim piatu, memberikan makan yang tuli orang-orang fakir miskin, jauh lebih mulia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seekor anjing yang najis mughaladhah. Tentunya lebih dahsyat lagi bahasa-bahasa kiasan yang luar biasa. Walau an tufriqa min dalwika fi ina'il mustasqi, diumpamakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang remeh, yang baik. Jangan pernah kau meremehkan sesuatu yang baik
diumpamakan walaupun hanya sekedar menuangkan minuman terhadap seseorang. Dan dulu zamannya sumur ya, menuangkan air ke ember tetangga kita yang minta air. Walaupun hanya itu, kita lagi ngeret air, kemudian datang tetangga kita minta air buat direbus, buat minum, kita tuangkan. Hal yang remeh. Tapi kan terkadang kita, ya udah tergantian. Kalau sudah selesai sampai ngerek sendiri, kan begitu bahasa kita. Tapi kalau hanya sekedar kita pas ngerek kemudian kita berikan hal yang remeh, boleh jadi di situ tersimpan ampunan dan rahmat Allah, sehingga yang selama ini amal-amal kita tertabir, terhijab gara-gara sesuatu yang remeh ini dibuka takdirnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Ini semuanya rahasia Allah, kita tidak tahu. Maka bahasanya jangan meremehkan, jangan meremehkan. Semakin banyak orang meremehkan, boleh jadi di situ tersimpan rahmat yang besar. Wa antal akhaka wajhuka ilaihi mumbasyir. Yang kedua, yang pertama tadi walaupun hanya engkau menuangkan air untuk saudara kamu. Yang kedua, hal-hal yang baik jangan pernah engkau meremehkan. Wa antal akhaka wajhuka ilaihi mumbasyir. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu hanya sekedar menghadapinya dengan muka yang enak, dengan muka yang manis, assalamualaikum, hanya dengan muka yang wajhuka ilaihi mumbasyir, wajahmu berseri-seri, senang kalau ketemu sesama muslim, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang. Jangan malah buang muka. Hanya sekedar kita menyapa doang. Hanya sekedar menyapa. Boleh jadi yang kebanyakan manusia meremehkan ini, di situ lagi-lagi tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikaitkan dengan hadis yang lain, ya ayyuhan nas afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarin salam. Kita ketemu dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, tebarin salam. Karena salam itu adalah doa. Kita mendoakan dia, dia yang menjawab mendoakan kita. Tebarin salam. Semakin banyak menebarkan salam, semakin banyak doa-doa keselamatan untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar doa setelah sholat, dengan kita tebarin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Dijawab waalaikumsalam, semoga ente pun diberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Doa semua. Maka jangan pernah meremehkan. Selanjutnya wa iyyaka wa isbadal izar. Yang pertama tadi, bertakwalah engkau, jangan pernah meremehkan sesuatu yang baik sekecil apapun. Disambung hadisnya wa iyyaka wa isbadal izar, dan takutlah kalian. Warning, diwarning oleh Rasulullah, wa iyyaka, hindarilah, jauhilah oleh kalian apa? Wa isbadal izar, nyengserno sarung, nyengserno pakaian. Apa itu? Kalau pakai sarung sampai diinjak-injak tapak kakinya. Makanya disunahkan, karena dulu zaman padang pasir ya, di atas mata kaki, di atas mata kaki. Maka wa isbadal izar ini adalah makna kiasan. Isbadal izar, nyengserno pakaian, sarungnya di bawah mata kaki, apalagi sampai injek-injek. Kalau zaman raja-raja itu adalah sampai ke belakang, kan kayak pengantin gitu, sampai dipegangi di belakangnya tuh, saking nyengsernya. Itu adalah kiasan makna kesombongan, makna ketakaburan,
Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah ketika menyampaikan satu hadis, wa isbalal izar ittaqillah wa iyyaka isbalal izar, takutlah kalian dengan orang dengan perbuatan melebihkan pakaian kamu sampai menyengserkan ke tanah. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah itu termasuk bagi aku? Aku sering sekali menggunakan pakaian di bawah mata kakiku. Karena Abu Bakar dalam kisah itu orangnya langsing. Jadi kalau pakai pakaian sampai ke bawah, apa kata Rasulullah, bagi ente tidak termasuk. Kenapa? Karena hatimu selamat. Ente nyengsernya itu bukan karena kesombongan, tapi orang lain dia melebihkan pakaiannya di bawah mata kaki karena ada kesombongan, keangkaran murkaan karena kekuasaan, sementara ente walaupun pakainya nyengser tetap dalam keadaan tawadhu, maka nggak berlaku bagi ente. Ini maknanya adalah kesombongan. Jadi kalau kita pakaian di bawah mata kaki, kalau nggak sombong ya nggak masalah. Tapi kalau di atas mata kaki karena dia sombong merasa paling benar, ya sombong namanya. Ngakunya sunnah Rasul, tapi sombong. Karena apa? Ngaku paling benar. Kalau dia ngaku paling benar, pada saat itu dia salah, agak benar. Sesuatu yang benar, tapi hati kita merasa, merasa ini yang bikin kagak benar di hadapan Allah. Sunnahnya benar, tapi hati kita merasa paling benar. Itu yang agak benar. Maka mendingan orang bodoh, agak tahu. Kemudian itu secara agama salah, agak tahu, benar dia. Orang agak tahu, agak sombong. Berarti orang bodoh pintar berarti. Karena selamat, hatinya selamat. Gak ada istilahnya, gak membawa apa-apa, gak merasa ini, gak merasa itu. Kenapa? Fa inna isbal izari dal makhilah. Nah ini keterangannya. Karena sesungguhnya menyengserkan pakaian sampai di bawah mata kaki sampai menyentuh tanah, minal makhilah, adalah bagian daripada kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan kesombongan itu, sifat sombong itu Allah gede, Allah kagak suka, Allah benci. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laysa fika, seandainya ada seseorang yang menghina engkau, yang mencaci engkau, wa ayyaraka, dan ngata-ngatain engkau, mengkritik dirimu. Datang seseorang kritik, ente begini, harusnya begini, bi amrin laysa fika, padahal yang dia tuduhkan terhadap kita itu salah, agak bener. Dasar ente kelakuannya begini luar, padahal kagak. Yang ngelakuin itu orangnya mirip diri kita, bukan kita, tapi kita dituduh langsung, dicerca, dihina kita, difitnah. Bi amrin, terhadap sesuatu urusan laisa fika, yang urusan itu tidak pernah kita lakukan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ajaran agama yang luar biasa. Fala tu'ayyir, jangan kau balas menghina. Bayangin kalau yang Pak RT yang dituduh, Pak RT dikritik, Pak RT begini, di luar begini, padahal Pak RT kagak ngelakuin. Kira-kira Pak RT mau balas apa nih? Oh, mata nih. Pak RT, apalagi di atas lagi Pak Lurah, ente menghinakan kagak bener, fakta itu fitnah itu. Tapi apa kata agama? Fala tu'ayyir, jangan engkau membalas caci makian mereka. Jadi berat makanya. Ini namanya juga akhlak fid dunya wal akhirah. Fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi, jangan engkau membalas sesuatu yang dia memiliki celah, memiliki aib, kita serang kembali bisa. Dia menuduh kita padahal dia yang melakukannya, kita bisa menyerang kembali. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan fala tu'ayyiru, padahal itu urusan ada dalam diri dia, kelakuan dia sehari-hari. Satu, jangan membalas caci makiannya. Yang kedua, apa Rasulullah lebih berat lagi, wada'hu yakunu wabaluhu alaih, balik didoain Pak, Masya Allah. Udah agak kuat lah kita mana.
Wa da'hu yaqulu wa baluhu alaih. Udah tinggalin aja udah. Kagak usah kita ladenin, kagak kita usah jawab kritikan caci makiannya, kita tinggalin. Wa da'hu, kita tinggalin. Yaqulu wa baluhu alaih. Biarin, kata Rasulullah, dia yang nanggung kesalahan-kesalahannya karena telah menghina, karena telah mencaci maki. Maka wa ajruhu laka. Kalau engkau membiarkan orang tersebut tidak membalas dengan caci makian, kau tinggalkan, maka ajruhu laka, pahala bagi dirimu. Wala tasubbanna ahadan. Di ujung hadis terakhir ini kata Rasulullah SAW mewanti-wanti dengan nun tokin sakilah, jangan sekali-kali engkau mencaci maki seseorang. Kalau dia salah, maka kau dan lainnya ungkapan, nasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa nasihati dengan cara yang baik, kita doain. Dan nanti bab doa ini bab meminta maaf, memintakan maaf ampunan kepada orang, itu sungguh luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dituturkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, setelah sholat minimal kau baca 3 kali astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa minimal dibaca sehari semalam 24 jam, kau baca 25 kali. Katabahullahu min awliyaih. Siapa orang yang mengamalkan wiridan tadi, istighfar tadi, kata Rasulullah, di khusus Rasulullah menyampaikan, wahai Ali, bacalah ini, istighfar ini baca sehari semalam 25 kali. Mau dicicil silakan, sehabis sholat 5 kali 25, atau sehabis sholat duha langsung 25 kali, silakan baca. Ini bisa gampang diucapkan, gampang pula menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bayangin, kita memohonkan ampun ini sedekah luar biasa, Pak. Ternyata orang yang memohonkan ampun untuk saudara kita seakidah, satu orang satu kebaikan, kita sebut 25 kali, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang satu akidah dengan kita, kita doain semuanya, yang mati, yang hidup, yang masih hidup. Berapa miliar manusia, satu orang satu kebaikan ketika kita membaca ini. Dan kita nggak nyangka, masya Allah. Ini apa? Karena kita menjadi umat Rasulullah, begitu mudahnya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jangan abaikan istighfarnya, jangan diabaikan, kemudian ayat kursinya jangan diabaikan. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan, maka terkadang yang sudah kita amalkan, terkadang kita tidak menyadarinya bahwasanya amalan tersebut disebutkan oleh Rasulullah merupakan satu amalan yang luar biasa. Maka biar kita semakin mantap, semakin yakin dalam mengamalkannya, yaitu mencari ilmu, biar tahu, ternyata apa yang sudah saya baca luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang begitu panjang tentang ketakwaan dan daripada warning Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjauhi daripada sifat sombong. Orang sombong itu karena berada di atas angin. Orang kalau sudah di atas angin, godaannya repot. Merasa paling pintar, maka dia akan menghinakan, sombong dengan yang bodoh. Yang kaya akan sombong dengan orang miskin. Yang punya jabatan akan sombong dengan bawahan. Itu sudah biasa. Maka di-warning oleh Rasulullah SAW, jauhi sifat sombong. Ketika sombong masuk dalam diri kita, buru-buru minta pagar betisnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sadari bahwasanya ini setan sedang menggoda kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin ada yang perlu di